Selamat pagi pemirsa. Selama 5 menit ke depan, Anda akan bersama saya Ahmad Faisal dalam acara Ahmad Faisal News, membahas berita aktual dan terpercaya. Kabar gembira, jurusan KPI semester 5 kelas D telah melaksanakan pertemuan yang ketiga MK Teknik Reportase dan Investigasi Berita kemarin pada tanggal 13 September 2023. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, Sarjana Ilmu Komunikasi MSI. Kuliah berlangsung setiap hari Kamis jam 9:10 sampai 10:50 waktu Indonesia Barat. Pada pertemuan kuliah ketiga ini tersebut, Pak Adi membagikan dan menjelaskan tentang RPS mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita kepada mahasiswanya. Yang RPS itu atau rencana pembelajaran semester adalah dokumen panduan bagi mahasiswa selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada pertemuan kemarin itu, Pak Adi menjelaskan tentang informasi dan interview dalam reportase. Yang pertama ada standar kompetensi, yaitu memahami teknik reportase dan liputan serta melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Kedua ada kompetensi dasar, memahami dasar interview, reportase dan liputan serta melakukan persiapan praktek. Yang kedua ada wawancara, apakah wawancara itu sama dengan reportase? Dan jawabannya adalah tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara itu merupakan proses pencarian data berupa pendapat atau pandangan pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara tersebut, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Yang kedua ada interview. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seseorang penanya, reporter atau wartawan kepada seorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah harus mempersiapkan diri, mencari orang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Harus menyiapkan daftar pertanyaan. Yang terakhir, harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Nah, dalam membuat berita ini hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W1H agar pendengar atau pemirsa tidak bingung. Selanjutnya ada teknik di dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal. Lakukanlah persiapan dan kiat-kiat seperti ini. Yang pertama, kumpulkan data selengkap-lengkapnya tentang tokoh yang akan diwawancarai. Yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Yang terakhir, yang keempat, simak baik-baik jawaban narasumber karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Selanjutnya ada persiapan wawancara. Yang pertama ada menguasai masalah, menentukan arah permasalahan, menentukan narasumber, mengenali sifat narasumber, membuat janji wawancara, menyiapkan draft pertanyaan, menyiapkan mental. Yang selanjutnya ada hambatan dalam wawancara. Seringkali jurnalis pemula menemukan kesulitan dalam proses wawancaranya dengan narasumber. Hal ini dikarenakan takut, grogi, khawatir pertanyaan dapat menyinggung atau menyudutkan, terlalu melibatkan masalah pribadi. Syarat-syarat melakukan wawancara yaitu mempunyai tujuan yang jelas, efisiensi, menyenangkan, mengandalkan persiapan atau riset,
melibatkan kepentingan halayak, menimbulkan spontanitas. Wawancara berfungsi sebagai pengendali, mampu mengembangkan logika. Macam-macam wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, wawancara bebas. Reportase, sedangkan reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput mengumpulkan berbagai macam fakta informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai narasumber atau akan dilaporkan kembali dalam bentuk berita dalam kurung produk jadi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan berita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.